Adila, cerpen karya Leila S. Chudori dalam kumpulan cerpen Malam Terakhir. Perlahan-lahan ia mencuci tangannya, tapi ia melakukannya berkali-kali untuk memastikan dirinya bahwa tangannya tak lagi menyebarkan aroma baygon. Dari ruang tamu, ia mendengar suara ibunya yang menyeruduk seluruh isi rumah. "Mana dia, Yem? Baru selesai makan, Bu." "Dila!" Ia segera membersihkan jari-jarinya dengan seksama. Panggilan ibunya yang kedua kalinya dibiarkannya memenuhi ruangan. Seperti biasa, ia tahu sebentar lagi ibunya akan muncul di muka pintu dapur dengan rentetan perintah dari bibirnya karena Adila tetap membisu. Benar saja, ibunya yang siang itu pulang kantor untuk makan siang, membuka pintu dapur dan memandang anak gadisnya yang berusia 14 tahun dengan wajah gusar. "Kamu tuli?" Dila diam tak menjawab. "Kenapa tadi?" "Telur dadar." "Loh, siang kan masak ayam goreng." "Tidak mau makan ayam goreng." "Kenapa?" "Itu lebih sehat. Setiap hari makan telur dadar melulu." Dila menyelip keluar dapur sementara ibunya masih meneruskan kritiknya mengenai makanan Dila yang tak pernah memenuhi persyaratan gizi. Dila mengambil salah satu buku lembarannya yang sudah dibacanya kurang lebih 16 kali. Ia ingin sekali menambah jumlah bukunya, tapi ibunya lebih suka membelikannya rok atau blus baru daripada melihat anak gadisnya yang dianggapnya kurang pergaulan itu terlalu larut dalam dunia fantasi buku-bukunya. Dila diam-diam Dila menyelinap ke kamar mandi dan duduk di atas jamban. Diambilnya salah satu buku karya D.H. Lawrence yang berjudul The Rainbow. Ini memang bukan novel yang cocok untuk anak remaja seusianya, tapi Adila adalah seorang anak yang tak dibatasi oleh konvensi. Ia bisa melakukan apa saja, menembus garis-garis ruang dan waktu. Ia hidup tanpa pagar. Novel The Rainbow sudah hampir menjadi salah satu rumah yang dikunjunginya setiap hari. Setiap kali ia menyelinap masuk kamar mandi, ia merasa akrab dengan Ursula Brackwen, tokoh utama yang mempunyai adik-adik yang selalu mengganggu ketentramannya. "Ursula," Adila berbisik, "apakah kau selalu menikmati waktumu ketika kau berhasil mengunci diri dari teriakan ibumu?" Ursula, gadis bermata jelita itu memandang Adila yang duduk di atas jamban seperti seonggok pakaian dekil yang pasrah. "Adila sayang, ada apa dengan suaramu? Kau terdengar letih." "Ursula, aku tak mengerti kenapa aku lahir untuk harus selalu menjadi bayang-bayang ibuku. Semua tindakan dan pemikiran yang lahir dari diriku selalu salah. Karena itu aku merasa kamar mandi ini adalah tempat yang paling menyenangkan. Bak kamar mandi, gayung, odol, sabun, air, dan bahkan tai di dalam jamban itu tak akan berteriak-teriak sekalipun aku ingin telanjang selama 5 jam. Mereka semua memahami dan tolerir keganjilanku." Ursula tertawa terbahak-bahak. Ia kemudian teringat salah satu pengalamannya. "Kau suka telanjang, Dila?" "Ya, menurutku, alangkah repotnya kita yang diwajibkan mengenakan tetek bengek ini di tubuh kita, apalagi perempuan." "Ursula, bukankah kau juga setuju ketelanjangan adalah sebuah kebahagiaan?" Ursula kembali tertawa, meskipun kali ini kedua mata indahnya menerawang. "Ya, aku pernah menari-nari telanjang di atas bukit, di bawah bulan, sementara kekasihku, Skripensky, terlalu gagap untuk memahami apa yang tengah terjadi. Alangkah menyenangkannya jika aku bisa merasakan itu." Adila menyambut. "Kau ingin menari bersamaku?" tanya Ursula mengulurkan tangannya. Dengan mata berbinar, Dila menyambut tangan Ursula. Mereka melepas pakaian dan berpegangan tangan sambil berputar-putar, meloncat-loncat, saling memercik air, saling berteriak, dan menyanyi-nyanyi. Hanya beberapa menit kemudian, sayup-sayup Dila mendengar suara ibunya memanggilnya. Mukanya mendadak pucat. Hanya dalam 2 detik, Ursula lenyap dari mukanya. Piar, dan Adila sendirian di tengah kamar mandi. Telanjang, basah, novel The Rainbow yang tergeletak di atas jamban kuyup kena percikan air. "Dila, kamu sedang apa?" Tergesa-gesa Adila mengeringkan tubuhnya dan mengenakan pakaiannya. Ketika keluar dari kamar mandi, ia melihat ibunya memandang dengan tatapan bertanya, "Mandi siang-siang? Sudah gila kamu, ha?" Adila masuk ke kamarnya. Ia memandang satu kaleng semprotan baygon di pojok kamarnya yang tegak sendirian. Digaruk-garuknya pantatnya yang mendadak terasa gatal. "Dila!" Ibunya menyentak tiba-tiba. Dia menepis tangan Dila. "Apaan ini? Jorok kamu. Ayo cuci tangan." Adila memandangi ibunya dengan wajah malu dan setengah bersalah. Dia kemudian memandangi dada ibunya yang kelihatan begitu subur. "Kapankah dadaku akan semunjung punya ibu?" pikirnya seraya mencuci tangannya bersih-bersih. "Jangan lupa dengan pekerjaan rumahmu, Dila. Ibu ke kantor lagi. Jangan kemana-mana dan jangan menonton video milik tetangga. Kalau ayah pulang, telepon ibu ke kantor. Jangan mengganggu gugat keju di lemari es."
Awas kalau kamu comot. Kalau nenek telepon, katakan kita akan mampir ke rumahnya hari Minggu. Dan kalau Tante Murni mampir, serahkan saja bungkusan yang ada di atas radio. Awas, jangan ngupil atau menguap depan Tante Murni. Nanti dia menyangka ibu tak pernah mengajar sopan santun padamu. Jangan menggaruk-garuk kepalamu atau membanding-bandingkan besar pinggulmu dengan pinggul Tante Murni. Oh ya, sampaikan pada ayah. Mungkin kalau ibu terlalu capek, nanti malam kita batalkan saja rencana ke resepsi kantor ayah itu. Toh tak terlalu penting. Tak lama kemudian terdengar deru mobil ibunya meninggalkan halaman rumah. Adila sedang mengaduk cairan baygon itu dengan jarinya ketika terdengar cericit mobil bobro ayahnya. Seperti tersengat kala jengking, ia segera mencuci tangannya. Halo sayang. Ayahnya langsung mencium ubun-ubun anaknya. Adila tersenyum. Ada yang baru ayah? Tanya Adila sambil melirik tas kantor ayahnya. Ah ya, tadi ada beberapa buku baru yang harus diresensi. Ada satu yang barangkali cukup menarik untukmu, tapi bukan buku fiksi. Judulnya Summerhill. Itu nama sebuah sekolah yang unik di Suffolk, Inggris. Ayahnya membuka tasnya dan menyerahkan sebuah buku tebal bersampul putih dengan potret siluet seorang anak yang sedang berlari. Adila menatap sampul muka itu selekat-lekatnya. Kenapa sekolah ini begitu mewah ya? Kenapa sekolah ini begitu istimewa ya? Sebuah sekolah, apalagi di Inggris yang terkenal dengan kedisiplinan dan kekakuannya, bukan saja merupakan lembaga ilmu Dila, tapi ia juga adalah lembaga peraturan. Bagi beberapa anak yang tak betah dengan pagar seperti kamu, sekolah hampir identik dengan penjara, kata ayahnya. Adila masih menatap ayahnya mendengarkan dengan intens. Keistimewaan sekolah ini adalah bagaimana mereka mencoba menanamkan rasa tanggung jawab pada murid-muridnya melalui kebebasan yang hampir absolut. Adila mengangkat alisnya. Ayahnya mengerti. Itu tandanya ia masih butuh keterangan yang lebih lanjut. Dari taman kanak-kanak sampai SMA, mereka tidak wajib hadir di kelas. Mereka boleh mengkritik pengajar, mereka punya pemerintah kecil yang terdiri dari murid-murid itu sendiri. Di balik semua keanehan kurikulum semacam ini, toh anak-anak itu keluar dari sekolah tersebut dengan tingkat pengetahuan yang sama, bahkan lebih daripada sekolah normal. Kedua bola mata Adila membesar. Ayahnya tersenyum. Banyak yang pro, tapi banyak pula yang kontra. Ayah Adila melanjutkan. Itu hal yang biasa, sayang. Itu hal yang biasa, sayangnya. Telepon berdering, dia muncul. Dari nyonya, katanya. Dan pembicaraan antara ayah dan anak terputus. Adila tahu, paling orang tuanya akan terlibat dalam pembicaraan selama setengah jam. Ibunya akan menanyakan apa saja yang dikerjakan ayahnya di kantor, makan siang dengan siapa, apakah sekretarisnya yang cantik itu masuk kantor hari ini, jam berapa ayahnya pulang kantor, dan seterusnya. Adila mengambil buku itu, dibukanya halaman pertama, ada kata pengantar dari Erich Fromm, lalu ada saja Khalil Gibran anak, yang akhir-akhir ini menjadi populer dan hampir klise karena dikutip di mana-mana. Dila, ibu ingin bicara denganmu, seru ayahnya. Adila segera melesat ke dalam kamar mandi orang tuanya yang memiliki bak rendam. Diisinya dengan air panas hingga cermin kamar mandi berembun. Digosok-gosokkannya cermin itu perlahan dengan jarinya. Tiba-tiba melalui cermin itu ia melihat serat wajah lelaki tua yang muncul di balik punggungnya. Siapa kau? Tanyanya heran. Ia menoleh. Lelaki berambut putih yang menghembuskan asap rokoknya tanpa menjawab. Lelaki berambut putih menghembuskan asap rokoknya tanpa menjawab. Matanya yang berwarna abu-abu menatap Adila tersenyum. Dila, kau mengerti apa arti masturbasi? Adila mengangah lantas menggeleng perlahan. Pernahkah kau mencoba menyentuh alat vitalmu dan merasa nikmat? Adila mengangguk. Sambil menelan ludah, ia mencoba membayangkan gigi ibunya yang berkilat-kilat. Ibu menarik leher bajuku dan hampir menamparku jika ayah tak mencegahnya. Aku tak mengerti kenapa. Lelaki tua itu terkekeh sambil menggelengkan kepala. Banyak orang tua di dunia yang lebih suka melihat anaknya melakukan tindakan kriminal daripada melihat anaknya masturbasi. Adila duduk di atas jamban dan mencoba mengingat wajah lelaki itu. Ah ya, sekarang ia baru merasa jelas. Lelaki itu ada di sampul belakang buku yang baru saja diberikan ayahnya. Pendiri sekolah ajaib yang bernama Summerhill itu. Bapak Neil? Lelaki tua berambut putih dan bermata ramah itu mengulurkan kedua tangannya yang keriput. Kemarilah Dila, kemarilah. Entah bagaimana tiba-tiba Dila sudah berada dalam pelukan Neil. Ketika tangan tua itu mengusap-ngusap kepala Dila yang mungil, mendadak Dila merasa dadanya sesak. Air matanya tersembul di ujung mata. Ia buru-buru menghapusnya dengan gerak yang kasar. Nangislah, kata Neil berbisik. Suaranya parau. Adila menggigit bibirnya menahan diri. Air mata adalah musuh utama ibunya.
Selama ini Adila tak pernah mengenal air matanya sendiri. Jadi, jika tiba-tiba saja air sungai itu mengalir sederas-derasnya, ia tak mengerti dari mana benda asing itu bermuara. Nel terus mengusap-ngusap kepala Dila yang kecil hingga akhirnya Dila merasa leluasa untuk berurai air mata. "Ada apa dengan saya?" tanya Dila terisak-isak sambil membenamkan mukanya ke dalam jas Niel yang lusuh dan kusam. Niel tetap menjawabnya dengan usapan kedua tangannya yang keriput di atas rambut Dila. Entah sudah berapa lama, Adila tak pernah merasakan hangat dan basahnya air mata. "Adila," kata Niel perlahan, "lihatlah itu." Niel mengangkat wajah Adila dan memutarkan tubuhnya yang kecil agar bisa melihat pemandangan di sekelilingnya. "Hei, dia tidak lagi berada di kamar mandi orang tuanya yang berwarna biru. Mereka kini berada di halaman sebuah gedung tua yang besar. Di bawah pohon rindang, Niel dan Adila melihat seorang anak lelaki kira-kira seusia Dila, berambut pirang, berkulit pucat, dan bertotol coklat pada wajahnya. Anak lelaki itu berlari mengelilingi gedung tua dengan seember bensin. Disiramnya bensin itu ke sekeliling gedung sekolah dan sebelum api sempat berkobar, dua pembantu Summerhill dengan sigap menyiram api kecil itu dengan sekarung pasir. Anak lelaki itu memberontak ketika lengannya ditarik salah seorang guru. Niel menggeleng-gelengkan kepalanya dan segera mengajak anak kecil itu ke kantornya. Adila menguntit mereka dari belakang. "Menurut kamu, api itu untuk apa?" tanya Niel pada anak lelaki itu. "Untuk membakar," jawabnya setelah beberapa saat. Niel perlahan mendekati anak lelaki itu. "Jadi, jika ada orang yang berbicara tentang api, apa yang terlintas di kepalamu? Neraka. Bagaimana dengan botol?" tanya Niel. Anak lelaki itu memandang dia dengan rupa tolol. Setelah beberapa lama ia membuka mulutnya, sesuatu yang panjang dengan lubang dan ujungnya. "Ah," Niel tersenyum. "Sekarang, jika kita membicarakan benda panjang yang berlubang ujungnya, apa yang terlintas di kepalamu?" Anak lelaki itu memandang ke bawah sejenak dan menjawab dengan wajah polos. "Joni saya. Si Joni saya ini memiliki lubang di ujungnya." Adila menyaksikan tanya jawab antara kepala sekolah dan murid ini sambil mengerutkan kening. "Nah, ceritakan kepada saya tentang si Joni," kata Niel dengan nada ramah. "Pernahkah kau memegangnya?" "Sudah lama tidak. Dulu saya sering melakukannya," jawab sang anak lelaki. "Loh, kenapa berhenti?" "Sebab kepala sekolah saya yang dulu mengatakan bahwa itu adalah dosa terbesar di dunia." Niel menggelengkan kepalanya. Diusapnya kepala anak itu seraya meyakinkan bahwa menyentuh si Joni tak lebih buruk atau lebih baik daripada jika ia menyentuh hidung dan telinganya. Anak lelaki itu tersenyum mengangguk dan pergi. Niel menghampiri Adila. Kebrutalan yang destruktif hingga menimbulkan keinginan membakar gedung sekolah itu disebabkan kekangan gurunya untuk bermasturbasi. Di kepalanya, guru-guru dan orang tua menanamkan bahwa mereka adalah sumber api tempat para pendosa dicemplungkan. Bibir Dila yang sejak semula terkatup erat perlahan-lahan mengembangkan senyum. Ia menunduk, menatap dadanya yang tipis. Terbayang kembali dada ibunya yang membukit. Sambil memejamkan mata, dielus-elusnya dadanya sendiri, seperti berharap agar terjadi keajaiban yang menyebabkan dadanya tumbuh sebagus milik ibunya. "Dila!" Dila membuka matanya kaget. "Gila, kemana perginya lapangan rumput hijau itu, gedung sekolah yang berwarna merah bata itu, anak kecil itu, dan kemana kawanku Niel?" "Niel!" bisik Dila ingin menangis. "Dila!" terdengar gedor di pintu kamar mandi. Mata Adila berkaca-kaca. Pemandangannya berubah menjadi biru di mana-mana. Lantai kamar mandi yang basah dan jamban tempat ia duduk sembari membaca buku-bukunya berubah menjadi biru. "Niel!" bisiknya lagi. "Dila, buka!" Ibunya menggedor pintu kamar mandi. Adila membuka kunci pintu kamar mandi perlahan. Ibunya memandang dengan wajah heran dan dongkol, seperti setengah bermimpi. Adila nyelonong menuju kamarnya. Buku yang baru saja diberi oleh ayahnya itu disimpannya di bawah bantal. "Ibu Dila," menyemprot suaminya sambil membawa piringnya ke dapur. "Bawa buku brengsek itu," teriak ibunya dari dapur. Adila memandang ayahnya dan hanya ketika ayahnya mengangguk, dia akhirnya mengambil buku itu ke kamarnya. "Dila!" Dila menyodorkan buku setebal 392 halaman itu. Dengan kekuatan luar biasa, ibunya merobek buku itu menjadi dua dan menyemplungkannya ke tempat sampah. Adila berjalan menuju kamarnya tanpa suara. Ia memandangi semprotan di pojok kamarnya. Ia membuka semprotan itu, mencium aroma semprotan nyamuk itu sejenak. Ia mengaduk-aduk cairan itu dengan jari telunjuknya. "Kamu sedang apa, Dila?" Hampir cairan obat semprot itu tertumpah. Suara itu sungguh mengejutkannya. Ia menoleh. Di belakangnya ia melihat seorang anak lelaki berambut coklat, bertubuh semampai dan mengenakan jaket hitam yang sama lusuhnya dengan wajahnya. Matanya yang menjorok ke dalam itu menuntut supaya Adila menjawab pertanyaannya. Adila menggosok-gosok tangannya ke baju seraya mencoba mengingat wajah pucat bertotol coklat itu. Semula dia ingin menyodorkan tangannya untuk bersalaman, tetapi ia segera membatalkan niatnya karena anak lelaki itu dengan gaya acuh tak acuh menggantungkan kedua tangannya di saku celananya. Anak lelaki itu menjengukkan kepalanya ke dalam kaleng baygon yang terletak di atas lantai. Hidungnya mengerut. "Apa ini?" "Obat pembunuh nyamuk,"
Dila mengerutkan keningnya. Siapa kau? Ini rumahku. Bagaimana kau bisa di sini? Dila, apa benar ini rumahmu? Apa benar ini tanah airmu? Lelaki itu menyeringai. Siapa sih kamu? Tanya Dila penasaran. Namaku tidak penting. Asalku juga tak penting. Dan tak ada gunanya pula menanyakan identitasku yang lain seperti para pegawai imigrasi. Anak lelaki itu jongkok di dekat Adila dan ikut-ikutan mencelupkan telunjuknya ke dalam cairan pembunuh nyamuk itu. Adila terperosok ke dalam pesona tatapan dingin anak lelaki itu. Kau pernah menyukai aku, tapi akhirnya kau menganggap aku pengecut. Kau mengejekku karena ternyata aku bukanlah seorang seniman besar, kata anak lelaki itu sambil terus mengaduk-aduk obat semprot nyamuk. Mata Adila melotot. Stephen Dedalus, kau Stephen? Stephen tertawa kecil. Dalam novel Kocha, A Portrait of the Artist as a Young Man, para kritikus sastra sibuk menghubungkan riwayat hidup James Joyce dengan penokohan diriku. Mungkin ada benarnya, Adila membantah. Novel itu kurang lebih merupakan autobiografi Joyce. Meskipun itu cenderung mengejek dirinya sendiri, banyak persamaan pengalaman batin antara Joyce dan dirimu, Stephen Dedalus. Dila mencoba beranalisis. Stephen mengerutkan keningnya. Why do you think so? Karena kau digambarkan oleh Joyce sebagai seorang yang seniman, seorang anak muda yang bermimpi ingin menjadi seniman. Tapi ia berkata dengan rasa geli. Ini adalah sebuah potret tentang seorang seniman sebagai seorang lelaki muda, lelaki remaja yang bercita-cita untuk dihargai. Itulah kau, Dedalus. Muka putih pucat Stephen mendadak menjadi merah. Apa maksudmu? Kau bukan seorang seniman besar, James Joyce. Tapi kamu bukan seorang seniman besar. Stephen mengerutkan keningnya. Joyce tak memberikan kesempatan padaku untuk berkarya. Ah, lihatlah puisi bodoh itu yang kau tulis mendadak ketika kau terbangun dari tidurmu. Are you not weary of ardent ways? You're of the fallen seraphim, or tell no more of enchanted days. Puisi apa itu? Seperti anak remaja jatuh cinta. Di negeriku, puisi semacam itu begini biasa dibacakan untuk mengisi acara televisi kami yang bodoh-bodoh ini. Ini sudah keterlaluan. Hampir saja Stephen mencekik leher anak perempuan itu jika Adila tak buru-buru menambahkan kalimat hiburan. Tapi aku teringus juga oleh sikapmu pada akhir novel ini. Kenapa, Stephen? Kenapa harus kau tinggalkan semua, keluarga, agama, dan negaramu? Stephen duduk selonjor dan menumpukan kedua kakinya di atas dengkul Adila. Karena ketiga institusi itulah yang memproduksi aku, yang membuat aku menjadi Stephen Dedalus. Aku hanya membuka sayapku dan terbang. Adila tersenyum. Bukan karena kau menganggap kebebasan sebagai Tuhanmu. Bukan karena kau menganggap seorang seniman wajib untuk lepas dari segala ikatan dan batas-batas ciptaan manusia. Adila, suatu hari aku harus berlutut di muka pastor dan membeberkan seluruh dosa-dosaku. Aku pernah berbohong, aku pernah dengki, aku pernah bolos misa dan membuat muka pastor itu berduka ketika mendengar pengakuanku tentang perzinahan. Adila menggigit bibirnya. Wajah Ibu Marni berkelebat berkali-kali. Untuk meninggalkan agamamu hanya karena alasan itu terlalu sederhana. Itu soal pencarian yang wajar, kata Adila. Adila, kau juga seorang yang tertekan, kau juga ingin keluar dari ketindasanmu. Stephen menuduh. Ya, kau benar, Adila menunduk. Itu benar, Stephen, itu benar. Tiba-tiba saja Adila sesenggukan. Niel benar, tapi Ibu Marni dan pastormu itu tak salah. Stephen mengusap-ngusap kepala Dila dengan lembut. Jari jemarinya yang putih pucat bertotol coklat itu menyusupi rambut Dila yang hitam, lurus, dan halus. Adila menyodorkan kepalanya di atas bahu Stephen dan matanya terpejam. Tiba-tiba saja, Adila merasa bahunya diguncang-guncang. Dila, kenapa bisa begini? Adila membuka matanya dengan enggan. Ia merasakan seluruh kepala dan sebagian tubuhnya basah. Matanya terbelalak seketika. Aroma baygon itu mendesak hidungnya. Gila. Bangun sayang, lihat. Kenapa obat semprot ini bisa tumpah ruah, Dila? Ayo cepat mandi, nanti ibu marah melihatmu seperti ini. Ayah Dila menepuk pipi Dila dengan lembut. Hanya 2 menit kemudian Adila menyadari bahwa ia tertidur di lantai kamarnya. Dan entah bagaimana cairan baygon itu bisa tumpah hingga rambut dan tubuhnya kuyup. Begitu mendengar kata ibu yang diucapkan ayahnya, ia meloncat dan menghilang ke kamar mandi. Setelah yakin kedua orang tuanya sudah pergi, ia menjingkat menuju lemari pakaian ibunya. Dibukanya pelan-pelan dan diambilnya kutang ibunya yang berwarna putih. Kedua jendolan yang membentuk dada itu begitu besar. Mulut Dila menganga. Dia melihat dadanya sendiri yang masih tepos. Adila menyelinap ke kamar mandi orang tuanya yang berwarna biru. Adila mengenakan kutang itu di atas blusnya dan tersenyum di muka cermin. Matanya kemudian menjelajahi alat-alat rias ibunya, lipstik, bedak, maskara, dan pemerah pipi. Diambilnya lipstik yang berwarna merah bata dan dioleskannya tebal-tebal ke bibirnya. Lantas, dipolesnya pula pipinya dengan pemerah, sedangkan pensil alis berwarna hitam digunakan untuk menambah ekor alis matanya. Ditatapnya hasil karyanya dengan penuh kebanggaan. Ia telah berhasil menyulap dirinya menjadi anak burung hantu. Sekarang, giliran koleksi sepatu ibunya. Adila ingin
Adila ingat siaran dunia dalam berita yang menayangkan benda-benda milik Imelda Marcos ketika ibu Filipina yang malang itu harus tamasya ke Hawaii. Rasanya jumlah sepatu dan tas ibunya tak kalah jauh dengan bekas ratu Filipina itu. Diamatinya satu persatu deretan sepatu ibunya. Dipilihnya sepatu berhak 15 cm berwarna merah bata. Sedikit kebesaran, tak apa. Dia berjalan mondar-mandir dan mencoba membayangkan betapa hebatnya ibunya bertahan 8 jam di kantor dengan keadaan yang menyiksa seperti itu. Ia berhenti di muka cermin dan sekali lagi mengagumi hasil karyanya yang akbar. Seekor anak burung hantu dengan sepatu hak tinggi berwarna merah bata. Tapi lantas saja dahi Adila berkerut. Dari cermin dia melihat 3 wajah penuh senyum kegelian. Sambil bercekak pinggang, Adila mencibir. Now, what you do guys want? Sorry. Now, what do you guys want? Ursula terbahak-bahak. Disentuhnya bahu Dila sambil memandangnya melalui cermin. Kau cantik, Dila. Sungguh? Kepala Daniel dan Stephen mantuk-mantuk menyetujui kata-kata Ursula. Dila membalikkan tubuhnya. Ia heran melihat ketiga tokoh itu bisa bersama-sama sowan ke rumahnya. Apalagi penampilan mereka kali ini tampak rapi seperti hendak menghadiri pesta koktail. Ursula mengenakan rok berenda putih dengan bahu terbuka persis seperti yang dibayangkan Adila ketika Ursula dicium Skrebensky pertama kali. Neil mengenakan setelan jas lengkap. Stephen Dedalus malah tampak ganjil karena tak lagi memakai jas yang lusuh. Kalian mau merayakan apa? Tanya Adila sambil mengamati jas dan celana Stephen yang licin seperti habis disetrika. Kami ingin merayakan pertemuan kita yang pertama kali, Dila. Neil mencium pipi Dila. Dila memandang mereka dengan wajah tolol. Stephen mengeluarkan 4 gelas anggur kosong dari kantongnya. Dibagikannya gelas-gelas itu seperti tersihir. Dila menerima gelas dan memandangi wajah-wajah yang berbinar di hadapannya. Dengan langkah mengambang, Dila bergerak menghampiri kaleng baygon yang sudah lama tegak menanti. Cairan ini sudah lama kuramu dan kuaduk-aduk, katanya tersenyum. Dituangnya cairan bening itu ke dalam gelas Neil, Ursula, Stephen, dan gelasnya sendiri. Kucuran baygon itu mempercepat detak jantung Dila. Neil, Ursula, dan Stephen bersama-sama mengangkat gelas tinggi-tinggi. Seperti dihipnotis, Dila menggabungkan gelasnya dengan ketiga gelasnya lain. Untuk kemerdekaan kita, untuk kebebasan kita, untuk Adila. Mereka menenggak dengan penuh semangat. Di halaman rumah Adila, mobil-mobil polisi dan ambulans berserakan. Di dalam rumah, tampak beberapa polisi menginterogasi ayah Adila dan Diem yang menangis ketakutan. Di dalam kamar, jenazah Adila yang berwarna biru diselimuti dengan kain putih sebatas leher. Ibunya memandangi wajah itu dengan geram. Kutang itu harganya $30. Kutang kesayanganku dan alat-alat rias itu, Dila. Ibunya menepuk pipi anaknya yang sudah dingin. Itu semua harganya ratusan dolar dan sepatu buatan Italia itu. Bagaimana kau bisa berani-beraninya menyentuh benda-benda mahal itu, Dila? Ibunya mengguncang-guncang bahu Dila histeris. Sementara di luar, ayah Dila masih sibuk menjawab pertanyaan-pertanyaan polisi. Jakarta, 10 Juni 1989.